Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Hadirin sekalian yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan pemaparan dengan tema mewujudkan Bali Santi lan Jagadita. Isu ketenaga kerjaan Bali. Angka pengangguran di Bali semakin menurun dan terakhir tahun 2024 sebesar 1,87%. Adapun beberapa permasalahan, diantaranya produktivitas tenaga kerja masih rendah. Dominasi tenaga kerja Bali yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA mencapai 67,5%. Kurang patuhnya perusahaan terhadap penerapan upah minimum provinsi. Maraknya warga negara asing yang bekerja ilegal. Terjadi kasus penempatan PMI Krama Bali non-prosedural. Karena itu program yang disiapkan adalah pengembangan SDM Bali unggul, satu keluarga satu sarjana. Memproteksi tenaga kerja lokal Bali. Memfasilitasi sertifikasi keahlian secara gratis bagi calon tenaga kerja lokal Bali. Pelatihan keterampilan digital. Meningkatkan kewirausahaan bekerjasama dengan inkubator bisnis perguruan tinggi, menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap penerapan upah minimum provinsi, menindak dengan tegas orang asing yang bekerja secara ilegal, menyiapkan lapangan kerja baru dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan modal kepada PMI Krama Bali. Isu perempuan, anak, dan kaum marginal. Pencapaian saat ini, pemerintah Provinsi Bali meraih penghargaan layak anak. Persentase kaum perempuan yang menjadi pelaku UMKM di Bali mencapai 52%. Keterlibatan kaum perempuan sebagai tenaga profesional Bali mencapai 50%. Persentase kaum perempuan di pemerintah Provinsi Bali dalam jabatan struktural mencapai 34,95%. Keterwakilan perempuan di legislatif hanya 18%, masih jauh dari 30%. Masih ada perlakuan kekerasan terhadap perempuan. Karena itu program yang dicanangkan yaitu memberlakukan kebijakan sesuai Perda Provinsi Bali nomor 2 tahun 2024 tentang pengharus utamaan gender. Pemerintah daerah merekrut pegawai, pengisian jabatan dan promosi jabatan minimum 30% perempuan. Perusahaan dan badan usaha yang beroperasi di Bali juga merekrut karyawan termasuk pimpinan minimum 30% perempuan. Perekrutan dan pengisian jabatan komisioner di pemerintah daerah Bali minimum 30%. Kemudian mengembangkan program khusus Akademi Perempuan Bali. Terakhir, menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan kaum perempuan se-Bali. Isu Smart Agriculture. Kontribusi pertanian di Bali terhadap PDRB mencapai 15%. Ada beberapa permasalahan, yaitu tingginya alih fungsi lahan pertanian yang mengancam kedaulatan pangan Bali, ketersediaan dan kualitas air irigasi menurun, eksistensi dan fungsi subak semakin menurun. Mayoritas petani di Bali berusia di atas 60 tahun. Masih terbatasnya adopsi teknologi untuk pertanian modern dan terjadinya fluktuasi harga panen yang merugikan petani. Karena itu program yang disiapkan diantaranya mengembangkan sistem pertanian modern smart agriculture, memberikan akses dan pelatihan penggunaan teknologi digital, memperbanyak komunitas petani muda keren untuk berbagi informasi pengalaman dan keberhasilan, memberikan insentif kepada petani yang menerapkan smart agriculture, memberikan beasiswa kepada Gen Z dan milenial yang mengikuti pendidikan smart agriculture di luar negeri, mengembangkan sistem pertanian organik, hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani, dan pembentukan BUMD pangan untuk membeli produk pertanian dengan harga pantas serta memberikan kepastian kepada petani. Isu pendidikan kesehatan fisik dan mental, perhatian serius 5 tahun ke depan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Angka kematian bunuh diri cukup tinggi, 3 orang per 100.000 penduduk. Prevalensi gangguan jiwa berat yang tinggi, yaitu 11 orang per 1.000 penduduk. Bali masuk 10 besar penyalahgunaan narkoba. Angka stunting yang cukup rendah 7,2%, terendah di Indonesia. Program yang disiapkan yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA,
SLB dan perguruan tinggi, penguatan dan pengembangan pendidikan sains dan teknologi, penguatan karakter dan jati diri masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali, meningkatkan aktivitas anak muda Gen Z dan milenial dalam kegiatan budaya dan olahraga berbasis desa dan desa adat. Desa dan desa adat melaksanakan kegiatan Matirta Yatra untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan bahagia, menyediakan layanan konsultasi kesehatan mental di sekolah, perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan, menurunkan angka stunting menjadi di bawah 4%. Hadirin sekalian, demikian pemaparan kami. Matur suksema, Om Santi 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 Om Rahayu.